Rahayu Sagung Tumati. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang jejak Kepu Kanikoro, pewaris dinasti Majapahit yang memilih jalan hidup sunyi di lereng Merapi. Ki Ageng Kepu Kanikoro memilih jalan hidup pahit sebagai pengembara spiritual di lereng Merapi dan Merbabu ketimbang terlibat pusara konflik politik perebutan kekuasaan dinasti kerajaan Majapahit. Ki Kepu Kanikoro yang petilasan atau makamnya di dusun pojok desa Samiran, kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Darah birunya mengalir terah Brawijaya V, penguasa terakhir dinasti kerajaan Majapahit. Beberapa referensi sejarah menyebutkan Ki Kepu Kanikoro putra Andayaningrat IV, Adipati Pengging yang menikahi Ratu Pembayun Putri Brawijaya V. Urut-urutan sejarahnya dimulai dari Prabu Brawijaya V menikahi Putri Campa. Dewi Anarawati melahirkan 3 anak. Putri pertama Ratu Pembayun dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa Kadipaten Pengging. Putra kedua buah perkawinan Prabu Brawijaya V dengan Dewi Anarawati bernama Raden Lembu Peteng yang berkuasa di Kadipaten Madura, dan putra yang ketiga Raden Joko Gugur, buah cinta Adipati Handayaningrat IV dan Ratu Pambayun, melahirkan Raden Kepu Kanikoro dan Raden Kepu Kenongo. Selisih usia keduanya hanya terpaut 1 tahun. Kepu Kanikoro lahir pada tahun 1472 Masehi dan Kepu Kenongo lahir pada tahun 1473 Masehi. Raden Kepu Kanikoro sudah meninggalkan istana sejak muda. Niatnya pergi meninggalkan Pengging untuk menjadi vanaprasta, pengembara spiritual atau seorang pertapa muda. Perjalanan spiritual Kepu Kanikoro sangat panjang hingga sampai di punggung Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kini masuk wilayah administrasi Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Menurut para bini sepuh di Kecamatan Selo, tempat pertapaan Raden Kepu Kanikoro berada di lereng Gunung Berapi, legendaris dan menyimpan jutaan misteri belum terungkap. Gunung Merapi, tempat pertapaan Ki Kepu Kanikoro tersebut, kini dikenal dengan sebutan Desa Turgo, Kecamatan Selo. Konon, Turgo berasal dari kata Anggetur Rogo, dapat diartikan gentur rogo, mesu rogo, atau bertirakat. Turgo adalah tempat menempa raga dan spiritual Ki Ageng Kepu Kanikoro semasa mudanya, sebagai tempat penempa fisik dan psikis atau termasuk olah batin spiritual. Hingga kini Turgo masih dianggap sebagian besar warga setempat sebagai tempat keramat. Penelusuran sumber lain, ada sementara pihak yang meyakini makam Ki Kepu Kanikoro di Desa Turgo, bukan di dusun pojok Desa Samiran, sebagaimana keyakinan warga Kecamatan Selo selama ini. Tentu kepercayaan ini masih sangat bisa diperdebatkan, apalagi mengingat Kanikoro adalah penganut Siva Buddha yang lazimnya dikremasi. Perdebatan bisa menjadi lebih panjang karena ada juga yang berkeyakinan lain Ki Kepu Kanikoro moksa sebagai orang sakti. Kemungkinan itu sangat ada, seperti umumnya tokoh-tokoh besar yang moksa. Dan tempat pamuksan itulah yang dikenal sebagai makam petilasan di dusun pojok Desa Samiran. Sejak kepergian Raden Kepu Kanikoro dari Kadipaten Pengging, Raden Kepu Kenongo kembali kehilangan orang yang dicintai. Sebab tak lama setelah itu
ramandanya Adipati Handayaningrat IV mangkat ke hadirat ilahi. Sejak itulah Kepu Kenongo menggantikan sang ayah sebagai Adipati Pengging, kemudian berjuluk Ki Ageng Pengging. Sesuai adat tradisi kerajaan, seharusnya putra pertama yang menggantikan tahta ayahandanya. Namun demikian, Ki Kepu Kanikoro tetap bersikukuh dengan keputusan hidupnya sejak awal. Pewaris tahta dinasti kerajaan Majapahit ini lebih memilih menjalani pahit dan sunyinya hidup di lereng Gunung Merapi dan Merbabu sebagai pengembara spiritual, menjauhkan diri dari kubangan pusaran intrik politik kekuasaan yang tak jarang menimbulkan pertumpahan darah. Menghindar intrik politik dinasti, memilih jalan hidup sunyi. Tak hanya Maharaja Brawijaya V, keturunan Majapahit berdampak juga cerai-berai para pewaris dinastinya. Kepu Kanikoro memilih jalan hidup sunyi di lereng Gunung Merapi. Pengasingan diri para pewaris tahta Majapahit beragam alasannya. Ada yang menghindari pertumpahan darah karena intrik politik perang saudara demi meraih kekuasaan. Ada juga yang lebih memilih berpegang teguh keyakinan agama nenek moyangnya, tak mau menganut ajaran agama baru yang didakwahkan Raden Patah, putra Brawijaya V, pendiri Kesultanan Demak Bintoro, penerus dinasti kerajaan Majapahit. Leluhur masyarakat Tengger misalnya lebih memilih mengasingkan diri ke Gunung Bromo. Ada juga yang menyeberang lautan, menetap hingga menjadi leluhur masyarakat di Pulau Bali. Sebagian di antaranya mengasingkan diri ke Gunung Lawu. Tercatat sejarah Candi Ceto dan Candi Sukuh di Kabupaten Karanganyar adalah peninggalan era keruntuhan kerajaan Majapahit, sedangkan Kepu Kanikoro lebih memilih menempuh jalan sunyi, mengasingkan diri menjadi pertapa di lereng Merapi, gunung berapi legendaris yang serat misteri. Dalam silsilah Trah Brawijaya V disebutkan, Kepu Kanikoro adalah saudara kandung Kepu Kenongo. Keduanya putra Ratu Pembayun, putri Kertabumi yang telah bertahta di kerajaan Majapahit yang bergelar Brawijaya V. Ratu Pembayun diperistri Sri Mangkurung Handayaningrat Pengging atau Ki Ageng Pengging yang kala itu berkuasa di Kadipaten Pengging, sekarang masuk wilayah administrasi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berbeda dengan Kepu Kenongo, saudara mudanya yang kemudian menggantikan tahta kekuasaan ayahandanya menjadi penguasa Kadipaten Pengging. Kepu Kanikoro sejak kecil tidak tertarik intrik politik kekuasaan karena menurutnya intrik politik dinasti lebih mengedepankan ambisi. Selain menghalalkan berbagai cara, tak jarang menimbulkan pertumpahan darah perang saudara demi meraih tahta. Terlebih, sejarah kelam runtuhnya Kadipaten Pengging dikarenakan serangan prajurit Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak Bintoro. Terhitung masih keturunan Brawijaya V juga, peristiwa pertumpahan darah sesama dinasti kerajaan Majapahit antara Kadipaten Pengging dengan Kesultanan Demak Bintoro ini nyaris menewaskan seluruh keluarga Kepu Kenongo. Satu-satunya keluarga Kadipaten Pengging yang hidup, Mas Karebet, putra Kepu Kenongo yang kala itu masih balita tadi, berhasil diselamatkan dan diungsikan Sunan Kalijogo ke rumah bibinya di desa Tingkir. Karena itulah setelah remaja dia lebih dikenal bernama Joko Tingkir. Tak hanya Kadipaten Pengging, keruntuhan kerajaan Majapahit pun karena gempuran Kesultanan Demak Bintoro di era kepemimpinan Raden Patah
tak lain putra Brawijaya V yang kala itu bertahta di kerajaan Majapahit. Suramnya intrik politik kekuasaan itulah menjadikan Kepukanigoro sejak kecil lebih memilih mengembara, berpetualang spiritual religius. Setelah remaja, dia menempuh jalan sunyi menjadi pertapa di lereng Gunung Merapi. Guru spiritual dan kesaktian Joko Tingkir. Tak banyak yang tahu Ki Kepukanigoro, pewaris dinasti Majapahit yang menjalani hidup sunyi di lereng Gunung Merapi, adalah guru spiritual dan ulah kanuragan kesaktian Joko Tingkir. Ki Kepukanigoro semenjak kecil memang memilih mengasingkan diri dari kekayaan dan kemapanan hidup istana Kadipaten Pengging. Putra pertama Adipati Pengging, Handayaningrat, lebih dikenal juga Ki Pengging Sepuh, ini lebih suka mengembara ke hutan belantara sambil mencari guru spiritual dan ulah kanuragan, hingga ayahandanya lengser ke prapon dari kekuasaannya. Kepukanigoro memutuskan menyerahkan tahta penerus Kadipaten Pengging kepada Kepukenongo, adik kandungnya yang juga terah Raja Majapahit Brawijaya V. Sejak saat itulah Kepukanigoro yang secara adat dinasti kerajaan Majapahit bertahta sebagai Adipati Pengging lebih memilih menjalani hidup sunyi menjadi pertapa muda di lereng Gunung Merapi. Namun demikian bukan berarti Ki Kepukanigoro acuh tak acuh terhadap permasalahan pelik yang menimpa keturunan Brawijaya V, terutama yang terkait Kadipaten Pengging dan keluarga besarnya. Mas Karepet yang lebih dikenal Joko Tingkir dikisahkan terbentur masalah besar berkait nama baiknya di hadapan penguasa Kesultanan atau Kerajaan Demak Bintoro, Sultan Trenggono. Penelusuran literatur sejarah menerangkan Mas Karepet adalah putra Ki Kepukenongo yang semasa hidupnya bertahta di Kadipaten Pengging, saudara muda Ki Kepukanigoro. Joko Tingkir yang baru saja dilantik sebagai prajurit di Kerajaan Demak Bintoro membunuh lurah atau kepala prajurit yang terkenal congkak dan suka pamer kekuatan. Dedung Awu namanya. Karena kelancangannya membunuh lurah prajurit itulah Sultan Trenggono memecat keanggotaan prajurit Joko Tingkir. Tak hanya itu, Mas Karepet juga diusir dari Kerajaan Demak Bintoro. Dalam keterpurukan nasib dan kegalauan hatinya, Joko Tingkir yang kala itu sudah yatim piatu mengembara hingga sampai ke lereng Gunung Merapi dan bertemu pamannya Ki Kepukanigoro. Singkat cerita, setelah kepergiannya dari lereng Merapi, Joko Tingkir seperti mendapat pencerahan untuk memecahkan permasalahan peliknya. Tidak diceritakan jurus pencerahan apa yang diajarkan Ki Kepukanigoro kepada Joko Tingkir keponakannya. Berbekal ilmu spiritual dan gemblengan ulah kanuragan pamannya inilah Joko Tingkir bergegas kembali ke kota Raja Demak Bintoro. Bersamaan dengan itu, Ki Kepukanigoro juga memerintahkan 3 cantrik atau murid andalannya, Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil menemani kepergian Joko Tingkir. Solusi yang didapat di lereng Merapi itu kemudian hari dikenal dengan tragedi Kebudanu. Sesampai di Demak Bintoro, Sultan Trenggono beserta keluarga kerajaan tengah berwisata di Gunung Purwoto. Mengetahui keberadaan raja beserta keluarganya, Joko Tingkir melepas Kebudanu, seekor kerbau gila, karena telinganya ditaburi tanah dari pemakaman. Spontan, kerbau gila itu pun menyerang pesanggrahan raja, dan tidak satupun prajurit maupun punggawa kerajaan yang mampu menangkapnya. Di saat yang tepat,
Joko Tingkir tampil berani menghadapi kerbau gila tadi. Hanya dalam hitungan menit, kerbau Danu tewas di tangan Mas Karebet. Atas jasanya itulah Sultan Trenggono mengangkat kembali Joko Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama, kepala prajurit Kerajaan Demak Bintoro. Kisah dalam babat tersebut bisa saja sebenarnya hanyalah kiasan. Setelah dipecat sebagai prajurit, Joko Tingkir sengaja menciptakan kerusuhan di Kerajaan Demak Bintoro, kemudian tampil sebagai peredam huru-hara untuk mendapatkan simpati lagi dari sang penguasa. Berangkat dari huru-hara Kebudanu inilah prestasi Joko Tingkir sangat diperhitungkan Sultan Trenggono, hingga kisahnya bergulir diangkatnya dia sebagai Adipati Pajang, bergelar Adipati Hadiwijaya dan menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Mas Karebet alias Joko Tingkir, putra Kepu Kenongo, tak lain juga keponakan sekaligus murid Kepu Kanigoro, nama kebesarannya kian moncer. Bersamaan itu, karir politiknya pun makin menanjak pesat. Wilayah Pajang yang semula hanyalah kadipaten di bawah Kesultanan Demak Bintoro, kemudian hari menjadi Kerajaan Pajang. Dari Kerajaan Pajang, semasa Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir bertahta, inilah Kerajaan Mataram Islam terakhir. Kerajaan Mataram Islam awalnya tanah perdikan atau hadiah Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan atas keberhasilannya menaklukkan kekuasaan Arya Penangsang, penguasa Kadipaten Jipang Panolang. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri sekelumit tentang jejak Kepu Kanigoro, pewaris dinasti Majapahit yang memilih jalan hidup sunyi di lereng Merapi. Terima kasih. Salam sejahtera. Rahayu, Rahayu, Rahayu.